Kita semua kan ngejar yang namanya bahagia. Tapi, gimana kalau ternyata ada yang lebih dari sekedar perasaan senang sesaat? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita mau lihat lebih jauh dari itu. Untuk nemuin apa sih artinya ngejalanin hidup yang bener-bener punya makna. Kita bakal bedah nih, apa bedanya antara cuma ngerasa enak sama beneran hidup dengan baik. Coba deh bayangin sejenak, kayaknya hidup Anda tuh udah checklist semua ya kan? Punya karir yang oke, teman-teman yang asik, rutinitas olahraga jalan terus. Di atas kertas, semuanya kelihatan sempurna. Tapi anehnya pas bangun pagi, kok ada rasa hampa gitu ya? Perasaan yang susah dijelasin. Anda nggak lagi sedih, tapi juga nggak ngerasa bener-bener hidup. Nah, ini sebenarnya ada apa sih? Perasaan ini sering banget disebut jebakan kenyamanan. Ini tuh sebuah paradoks, di mana dari luar hidup kita kelihatan baik-baik aja, tapi di dalam hati rasanya ada yang kurang. Dan disinilah akar masalahnya. Kita sering salah kaprah antara dua konsep ini. Di satu sisi ada kesejahteraan. Fokusnya hedonis ya, pokoknya cari yang enak, nyaman, dan bebas stres. Di sisi lain ada pemenuhan diri, fokusnya eudaimonis. Ini soal tujuan, soal bertumbuh. Nah, rasa hampa itu muncul karena kita mati-matian ngejar yang pertama, padahal jiwa kita sebenarnya butuh yang kedua. Oke, jadi gimana dong kita harus ngelihat kesejahteraan ini? Kuncinya adalah mengubah cara pandang kita. Ini bukan garis finish, tapi justru ini adalah fondasi buat kita memulai perjalanan. Iya, kesejahteraan itu ibarat fondasi rumah yang kokoh. Ini mencakup kesehatan fisik, mental, rasa aman, sampai hubungan yang baik sama orang lain. Ini super penting, tapi perannya sering disalahartikan. Penting banget nih buat dicatat. Mencapai kondisi sejahtera itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah titik startnya. Kutipan ini, wah pas banget ngegambarin idenya. Anggap aja kesejahteraan itu kayak landasan peluncuran roket. Anda butuh landasan yang super kokoh kan? Tapi tujuannya bukan buat nahan roket di situ selamanya, tapi buat meluncurkan dia ke atas. Intinya tuh gini, waktu kesejahteraan kita terpenuhi, kita jadi punya amunisi psikologis, punya energi, bisa fokus, mental lebih kuat. Dan yang paling penting, kita jadi punya optimisme dan harapan buat nentuin tujuan-tujuan besar. Tanpa fondasi ini, energi kita habis cuma buat bertahan hidup aja. Oke, kita udah ngomongin fondasinya, sekarang kita bahas tujuan sebenarnya, pemenuhan diri. Inilah perjalanan yang sesungguhnya. Dan seringkali, perjalanan ini justru minta kita buat merangkul sesuatu yang kedengerannya aneh, ketidaknyamanan. Jadi, pemenuhan diri itu soal gimana caranya kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini tentang ngejar tujuan yang benar-benar berarti buat kita pribadi, yang sejalan sama nilai-nilai kita. Bukan cuma yang bikin kita ngerasa nyaman sekarang. Dan ini dia nih bagian yang mungkin agak pahit. Akan ada saatnya keinginan Anda buat ngerasa nyaman, yaitu kesejahteraan, itu bakal berantem langsung sama apa yang Anda butuhin buat bertumbuh, yaitu pemenuhan diri. Nah, perbandingan ini ngegambarin konfliknya dengan jelas banget. Kesejahteraan itu nyari enaknya, kayak santai di ayunan. Di sisi lain, pemenuhan diri butuh tantangan, kayak mendaki gunung ini. Bayangin aja seniman yang begadang buat karyanya. Atau aktivis yang berani ambil resiko. Mereka ngorbanin kenyamanan sesaat demi tujuan yang lebih besar. Kalau kita cuma fokus nyari gampangnya aja, ya kita nggak akan pernah mulai mendaki gunung yang sebenarnya penting buat pertumbuhan kita. Tapi jangan salah, ini bukan hubungan satu arah loh. Justru ada hubungan timbal balik yang kuat banget antara fondasi sama perjalanan ini. Pertumbuhan yang kita alamin, itu ternyata bisa bikin fondasi kita jadi makin kokoh. Gini nih cara kerja siklus keren ini. Pertama, fondasi kesejahteraan yang kuat ngasih Anda amunisi buat ngambil tantangan. Terus, pas Anda ngejar tantangan yang berarti itu, Anda nemuin yang namanya pemenuhan diri. Nah, akhirnya rasa pemenuhan ini bukan cuma bikin senang sesaat, tapi beneran balik lagi dan nguatin fondasi kesejahteraan Anda. Ini jadi kayak lingkaran positif yang saling nguatin. Nah, ini bagian yang mungkin bikin kaget. Kita sering mikir, gue harus bahagia dulu, baru bisa ngejar mimpi. Ternyata penelitian nunjukin sebaliknya. Aktif ngejar sesuatu yang bermakna, itu justru ningkatin kesejahteraan kita dalam jangka panjang. Jadi, pemenuhan itu bukan cuma hasil dari kesejahteraan, tapi juga bisa jadi penyebabnya. Tapi, ada peringatan keras di sini. Mengejar pemenuhan diri dengan cara ngorbanin fondasi kesejahteraan Anda, itu resep jitu buat bencana. Kutipan ini pas banget buat nyentil hustle culture zaman sekarang.
Kalau Anda ngegas terus ngejar ambisi tapi lupa istirahat, lupa makan, lupa sama teman, ya ujung-ujungnya bakal nabrak tembok juga. Jadi ngabain fondasi ini bukan cuma soal capek biasa ya, konsekuensinya nyata, burnout, energi fisik habis, mental capek, ngerasa sendirian sampai hubungan sama orang lain jadi renggang. Ingat kan analogi roket tadi, landasan yang hancur yang nggak bakal bisa nerbangin roket, keseimbangan itu kuncinya. Oke, jadi gimana cara nyatuin semua ini? Kunci dari hidup yang utuh itu adalah dengan mengintegrasikan kedua elemen ini, punya fondasi yang kokoh dan menjalani perjalanan yang bermakna. Jadi, ini dia inti dari semuanya. Hidup yang benar-benar baik itu butuh dua-duanya. Fondasi kesejahteraan yang stabil ngasih kita energi dan optimisme. Sementara ngejar tujuan yang bermakna, mastiin kalau stabilitas kita itu punya arah dan tujuan. Kesejahteraan nyiapin Anda buat perjalanan, tapi pemenuhan diri itulah perjalanannya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, buat Anda renungkan. Setelah dengar semua ini, coba deh tanya ke diri sendiri. Anda ada di posisi mana sekarang? Apakah Anda lagi di fase membangun fondasi kenyamanan dan keamanan? Atau fondasi itu udah cukup kokoh? Dan sekaranglah waktunya buat pakai stabilitas itu untuk melangkah keluar menuju tantangan dan pertumbuhan yang berarti. Pilihannya ada di tangan Anda.